Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hujan selama beberapa jam membuat satu desa dan jalan antar kecamatan di Kabupaten Tuban Minggu malam terendam banjir bandang. Warga mengevakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman sebab banjir semakin meninggi. Jalan antar kecamatan yang menghubungkan Kecamatan Tuban dan Merak-Kurak di Kabupaten Tuban lumpuh total lantaran banjir bandang kiriman dari perbukitan Kapur sebelah selatan. Air bercampur lumpur mengalir deras memutus akses jalan antar kecamatan. Tak hanya merendam jalan antar kecamatan, banjir juga merendam desa Sumurgung, Kecamatan Kota Tuban. Sejumlah warga dan polisi terus memantau ketinggian air serta berusaha membuat pagar menggunakan papan atau batu bata agar air tidak memasuki rumah. Selain air bah kiriman dari perbukitan Kapur, banjir diperparah oleh meluapnya sungai yang melintas di tengah desa Sumurgung. Ketinggian air pada Minggu malam mencapai 1 meter sehingga sejumlah warga mulai mengevakuasi barang berharga maupun ternak ke tempat lebih aman. Ya sebetulnya kejadian banjir semacam ini sudah tiap tahun ada karena di Sumurgung kan ada sungai besar yang melintang di tengah desa. Terus yang utamanya pengaruh banjir itu kalau hujan di sebelah selatan sekitar daerah mana ya itu? Montong, Selang, Boto dan lain sebagainya itu mestinya yang parah itu yang Sumurgung. Sekitar Risa, hujannya kalau di desa Sumurgung sendiri sebetulnya tidak begitu lebat, cuman ya itu kiriman yang dari atas parah. Warga berharap agar pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi banjir bandang tahunan yang melanda desa tersebut. Sapari Ranujaya melaporkan dari Tuban. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Ngawi mengakibatkan sejumlah kerusakan. Seperti jembatan penghubung perbatasan provinsi putus diterjang banjir, serta tebing longsor dan pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Jembatan penghubung wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine Ngawi, ambrol diterjang banjir. Akibatnya akses warga di perbatasan dua provinsi tersebut terganggu. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan sejumlah ruas jalan di Desa Tawangrejo Ngawi terendam banjir. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang derasnya air nyaris hanyut terbawa arus. Hujan deras juga membuat tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga, mengakibatkan perabotan di dalamnya tertimbun longsor. Rumah warga yang lain juga rusak akibat tertimpa pohon. Pihak kantor kecamatan setempat berupaya membantu menyingkirkan puing kerusakan dan material longsor. Dari jam maghrib lah, saya di dapur waktu itu, saya sama istri, saya bilang, "Mak, wah ini hujan deras. Lah ini pakai angin lah, ini jangan-jangan jatinya nanti roboh lah." Kebetulan saya bilang begitu, berapa menit pohon itu jatuh roboh, ngenai teras sama rumah itu rata gitu, berak gitu. Kalau kaget langsung kalau lari ngajeng lah, kebetulan lah pohon jati itu ngerobohi rumah saya begitu Pak ceritanya. Terus anak bapak yang terluka tadi? Anak saya yang terluka kebetulan ada di kamar, nah, main HP, nah di situ main HP, lah dia ketiduran kena kaca genteng itu. Kejalan semua karena dengan irigasi yang tidak mencukupi, jadi itu hanya air genangan dan istilahnya hanya tidak berangsur lama, tapi hanya kurang lebih 15 menitan sudah habis untuk air di jalan itu hanya memang aliran irigasinya tidak mencukupi. Terus yang satu titik memang karena tadi juga disertai angin, jadi memang di wilayah khususnya desa Ngerambe tadi ada salah satu warga ini memang untuk rumahnya tertimpa pohon itu adalah di teras, tapi sudah dilakukan evakuasi dan dilakukan juga untuk pembersihan, tapi karena dengan cuaca yang masih hujan, ini dilanjutkan untuk pembersihan besok pagi. Hingga Minggu malam, petugas gabungan masih berupaya menyingkirkan pohon tumbang dan material longsor. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.
Saudara, banjir yang menerjang Ponorogo selain menggenangi ratusan rumah warga juga memutus akses jalan utama provinsi dari Kabupaten Ponorogo menuju Pacitan. Banjir juga menyebabkan sejumlah bus dan truk terjebak di lokasi dan menghentikan kendaraannya hingga air surut. Beginilah kondisi banjir di Ponorogo Senin pagi. Air setinggi 30 cm masih menggenangi sejumlah lokasi di Jalan Yosudarso, Kota Ponorogo. Selain di Jalan Yosudarso, banjir juga merendam sejumlah jalan lainnya di 3 lokasi. Jalan di Kelurahan Paju, Brotonegaran, dan Pakunden. Menurut warga, banjir selain akibat hujan deras, juga disebabkan karena jebolnya tanggul Kali Keyang. Lalu lintas dari arah Ponorogo ke arah Paju, Pacitan lumpuh total karena air 1 ton. Berapa senti mas ketinggian air? Ketinggian air lebih dari 30 cm mas. Ini untuk sisi timur jalan. Akibat banjir air yang tinggi mengakibatkan bus dan truk terjebak di lokasi, sehingga sopir terpaksa menghentikan kendaraannya. Jam 2 pagi? Pagi. Itu air langsung naik atau gimana? Naik satu atasnya dengkul itu Pak. Terus ini mau dari mana mau kemana mas? Ini dari Blitar mau ke Magelang. Anggota TNI Polri, BPBD, serta relawan diturunkan untuk berjaga di lokasi. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Pasca banjir bandang, sekolah di Tuban diliburkan karena tertutup lumpur. Saudara, tetaplah bersama kami.